salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ulun akan bacakan sedikit seingat ulun tentang manakib, karena ulun tidak punya manakib guru bangil ini. Nah, karena permintaan di antara siapa kemarin yang datang, Guru Ayat lah, nah, dia datang ke rumah untuk baul, ulun tidak punya ulun manakibnya. Cuman bahari waktu di pondok abah berkumpul beberapa kali atau sering kali, karena memang pengguruan beliau bercerita tentang guru bangil ini. Nah, jadi langsung ingat ulun dulu lah. Yang ulun muliakan guru Ustadz Aziz dan juga para asatidz, guru-guru yang hadir, jemaah sekalian, semoga pertemuan kita ini, perkumpulan kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan syafaat nanti di hari kiamat, baik itu syafaat dari baginda Rasul Nabi tercinta ataupun syafaat dari para wali-wali yang kita baca manaqib beliau, dan juga kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu puncak di antara segala nikmat ialah ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Ulun teringat ketika beberapa bulan sebelum guru bangil ini meninggal dunia, sebelum beliau meninggal dunia ini, abah guru sekumpul serta guru seman mulia itu berkunjung ke Bangil. Namun sebelumnya ada beberapa kali pertemuan antara abah guru sekumpul dengan guru Bangil ini. Di antaranya ketika abah guru sekumpul mau memasuki jalan suluk, yaitu mencari seorang guru murabbi dan juga mursyid. Dipandu dan dibimbing, diarahkan oleh paman beliau, yaitu Guru Saman Mulia atau Guru Saman Bujang. Ketika sudah arah mau suluk jalan, seorang salik menuju hadrat Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu sudah dibekali beberapa ilmu-ilmu zahir, beberapa ilmu alat, ilmu syariat. Lalu setelah mau masuk jalan suluk ini atau siyarus salikin, perjalanan seorang yang salik, disarankan oleh Guru Saman Bujang atau Saman Mulia untuk bertukar pendapat atau minta saran kepada guru Bangil, yaitu Syekh Syarwani Abdan Bangil Pasuruan. Lalu berangkatlah, yaitu guru sekumpul ini dan Guru Saman Mulia ke Jawa, yaitu tepatnya di Pasuruan. Sesampainya di Pasuruan, setelah jamuan dan sebagainya, istirahat cukup, akhirnya Guru Saman Mulia pun mengutarakan tujuan maksud kedatangan dari Guru Saman Mulia, membawa yaitu keponakan beliau abah guru sekumpul ini, bahwa guru sekumpul ini mau menjalani suluk jalan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Setelah diutarakan, disampaikan, akhirnya Guru Bangil pun menyampaikan, kata beliau, sepengetahuanku di Jawa ini ada dua yang paling tepat untuk menjadikan atau mengangkat seorang guru, yaitu murabbi mursyid. Yang pertama, kata beliau, Kiai Maksum Lasim, tapi sudah meninggal dunia. Yang masih hidup, kata beliau, yaitu Kiai Hamid Pasuruan. Dan ini yang masih hidup ketika pengutaraan cerita atau penyampaian dari Kiai Saman Mulia ini.
Lalu akhirnya 3 orang ini, Abah Guru Sekumpul, Guru Bangil dan Guru Saman Mulia, bersepakat untuk berkunjung ke tempat Kiai Hamid Pasuruan. Ini kalau fotonya ada, biasanya sorban beliau itu yang kayak ini jelas, jarang Kiai Hamid itu imamah pulang sorban gitu di sini. Kiai Hamid. Kiai Hamid ini doanya mujarab, doa beliau ini kayak kilat cepatnya. Jadi sepakat mengambil waktu subuh hari, artinya berkunjung di tempat Kiai Hamid Pasuruan tadi. Tanpa ada janji, tanpa ada mengirim pesan dulu untuk berkunjung. Tapi orang dulu walaupun tanpa telepon seperti kita sekarang ini, walaupun tidak mengirim surat untuk berkunjung ataupun memberikan kabar, tapi Kiai Hamid sudah mempersiapkan tempat dan keadaan untuk menyambut 3 orang yang hebat ini. Ketika sampai di tempat Kiai Hamid tidak berkomentar apa-apa. Nah, inilah. Tidak berkomentar apa-apa Kiai Hamid ini. Waktu itu habis sholat subuh, mengimami jamaah beliau kadang menghadapi dengan 3 ini, langsung masuk kamar. Cuman ada memberikan isyarat. Nah, gitu. Dan isyarat ini dipaham oleh Guru Bangil bahwa Guru Sekumpul ini yang rencananya oleh Guru Bangil diserahkan kepada Kiai Hamid, tapi justru Kiai Hamid menyerahkan kepada Guru Bangil. Itu isyaratnya seperti itu. Ya kan? Akhirnya paham, boleh terjadi. Nah, lalu disitulah dimulai suluk perjalanan Abah Guru Sekumpul dengan Guru Bangil ini. Suluknya atau murabbi, bimbingan mursyid daripada Guru Bangil kepada Guru Sekumpul ini kurang lebih 20 hari 20 malam. Siang malam dibimbing oleh beliau. Nah, itulah sampai saparabahan, makan bersama dan sebagainya. Bahkan Abah Guru Sekumpul berkisah, Guru Bangil itu kata beliau, kalau malam hari itu kurang lebih sekitar jam 2 malam itu sudah bangun. Dan setiap malam diperhatikan oleh Abah Guru Sekumpul, Guru Bangil ini hampir setiap malam itu menangis. Dan tangisan daripada Guru Bangil ini pakai sapu tangan tuh kalau dipulas. Saking banyaknya tangisan beliau tuh kalau dipulas. Guru Bangil itu. Makanya di penghujung umur dari Guru Bangil itu kurus awak karena bawaan menangis banyak. Lalu di antara amalan Guru Bangil ini, di Guru Sekumpul di setiap malam itu, ini amalan Guru Bangil. Nah, inilah manfaatnya kalau kita membaca dan mendengari tentang manaqib, itu kita bisa mengambil siarah, nah, yaitu perjalanan dari seorang wali. Setiap malam dari malam bangun malam tadi, Guru Bangil itu membiasakan, nah, setelah beliau sembahyang, ibadah-ibadah lain, di antaranya amalan malam beliau itu, setiap anak beliau itu didatangi oleh Guru Bangil. Anak guring nih, di kamar manakah datangi sini? Di hadapan nih anak nih lagi selujur guring, ya, selujur guring. Tuh Guru Bangil itu di hadapan beristilah mendoakan anak itu satu persatu. Wah, ini hebat nih Guru Bangil. Ini Guru Sekumpul berkisah. Di antaranya yang meneruskan sekarang ialah Guru Saiful sekarang. Guru Kaspul, nah, anak daripada Guru Bangil ini, penerus Pondok Bangil itu, Guru Kaspul. Nah, itu rutin setiap malam selama aku ada di kata Guru Sekumpul di situ, 20 hari 20 malam di situ aku perhatikan setiap malam kayak itu anak. Nah, jadi habis sembahyang ibadah apa semuanya sudah. Nah, tuh beristilah menghadapi satu persatu berapa orang di si anak, hanya 3 di si anak. Nah, hadapi satu persatu tuh lah anak tadi. Nah, beristilah mendoakan. Pada anak tadi tahu nih, anak guring. Nah, itu di antara amalan Guru Bangil itu.
Nah, kalau kita hendak memiliki zuriat, anak yang bagus, anak yang salih dan salihah, diantaranya kalau Abah Guru Sekumpul itu memberikan di dalam imdad beliau, dalam susunan amaliyah wirid-wirid Guru Sekumpul itu di situ ada minimal paling tidak kita amalkan seminggu sekali. Karena itu ada namanya situ salat li baqail aulad namanya. Salat li baqail aulad, ini sembahyangnya 2 rakaat. Kalau ulun rutin biasanya mengamalkan ini setiap malam Jumat, nah, antara maghrib dan isya. Jadi habis sembahyang 2 rakaat tadi, baca doanya panjang. Nah, doanya panjang. Ada beberapa doa khusus untuk zuriat. Buka aja di dalam Al-Imdad itu ada namanya, buka di situ doa-doa untuk zuriat, untuk keturunan dan anak. Nah, itu tenang. Kalau ada langsung ijazah itu bisa diambil di Imdad sana, ada amalannya di situ. Nah, seterusnya setelah 20 hari 20 malam dengan Guru Bangil, Abah Guru Sekumpul ini, beliau pun diizinkan pulang, boleh. Nah, namun sepulangnya sampai di Martapura, Abah Guru Sekumpul ini tetap diterbiyah melalui ruhaniyah, jalan jarak jauh. Nah, itu telah selama 40 hari Guru Sekumpul masih menjalani tarbiyah tersebut, yaitu puasa 40 hari. Itu pulang balik daripada Bangil 40 hari berlanjut puasa selama 40 hari tadi, ya. Dan dilanjut setelah 40 hari ini yaitu siyahah. Siyahah ini tahu lebih, itu berjalan ke hutan. Jadi di hutan ini macam-macam ditemui kena. Nah, itu namanya siyahah. Ulun teringat ketika ulun pernah bersilaturahim berjumpa lawan Abah Guru Juhdi almarhum. Beliau berkisah jar almarhum Abah Guru Juhdi ini, aku dulu jar sidin waktu disuruh Abah Guru Sekumpul siyahahnya tahu lah jar sidin di Batu Kajang Bahari sidin. Oh, sekali Guru Juhdi itu siyahahnya di Batu Kajang sini, masuk hutannya. Jadi Guru Juhdi tahu banget orang Batu Kajang nih. Terus ini kisah dulu pernah tahun berapa lupa ulun silaturahim dari sini. Rasanya kalau nggak keliru sekitar tahun 2012. Ya, 2012 ulun pernah ketemu orang sidin. Lalu sidin berkisah, aku jadi sidin disuruh siyahah oleh Abah Guru Sekumpul itu di Batu Kajang, masuk hutannya. Nah, itulah. Jadi istimewa juga lah Batu Kajang nih, rupanya dapat sorotan juga di sini. Jadi bagus kan menyepian anak siyahah, ada jauh-jauh di sini aja sudah. Apa hutan gak ada lagi sudah. Pilihan sudah tempatnya sini. Nah, itu telah. Nah, belum terlanjut sedikit lagi. Setelah itu, lalu akhirnya Guru Sekumpul pun diserahkan oleh Guru Bangil kepada Said Amin Qutbi Mekah. Dituliskan surat ini penyerahan langsung dari Guru Bangil, karena Guru Bangil ini murid langsung dari Said Amin Qutbi. Nah, murid-murid dari Said Amin Qutbi ini banyak diantaranya. Nah, kalau kita di sini, kita di Indonesia ini banyak murid Said Amin Qutbi ini. Di antaranya perguruan daripada abah daripada Guru Bahid. Nah, Guru Mugni, beliau itu juga termasuk di antara berguru dengan Guru Said Amin Qutbi. Kalau di Banjarmasin namanya ada Guru Syukur Taruk Tiram namanya. Guru Syukur Taruk Tiram ini lain Guru Syukur Nabi Darussalam Martabur lain. Guru Syukur Taruk Tiram. Nah, itu sekarang punya murid yang punya pondok besar juga, tapi adanya di Palangkaraya, pengarang kitab sekarang ini. Nah, itu namanya Syekh Mahmud Hasil. Nah, disinilah Syekh Mahmud Hasil ini banyak memuat atau menukil, menyalin langsung tentang pelajaran-pelajaran yang beliau ambil dari guru beliau, yaitu Guru Syukur Taruk Tiram. Guru Syukur ini mengambilnya kepada Said Amin Qutbi. Nah, jadi kalau kita membaca buku-buku atau kitab-kitab karangan Syekh Mahmud Hasil ini, itu sudah apa yang dibawa oleh Abah Guru Sekumpul ada di situ. Nah, sama seperti Guru Mugni juga beliau ada di situ.
Nah, di situ sama karena satu guru. Nah, wabil khusus kepada Said Amin Qutbi inilah pembahasan tentang masalah Nur Muhammad. Nah, itu dah. Di situ yang utama banget yang diambil. Nah, habis itu, mau ulun sampaikan penghujung dari penyampaian ulun ini karena sedikit-sedikit aja lah, karena sekadar ingatan ulun aja nih. Nah, setelah beberapa waktu, setelah diserahkan kepada Said Amin Qutbi, guru sekumpul ini belajar kepada Said Amin Qutbi ini kada lawas waktu berangkat haji aja. Nah, waktu berangkat haji, pas beliau berangkat haji disambut sampai ke tempat Said Amin Qutbi, disampaikan di surat dari guru Bangil. Nah, akhirnya dibimbing, diterbiah oleh Said Amin Qutbi. Setelah itu selesai pelaksanaan ibadah haji tadi, guru sekumpul pun balik ke Jawi, ke Indonesia. Nah, akhirnya Said Amin Qutbi menyerahkan kepada Datuk Pelampayan melalui Ruhaniyah. Nah, jadi dibimbing langsung oleh Datuk Pelampayan guru sekumpul ini. Nah, kita kisahnya telah. Nah, setelah guru Datuk Pelampayan membimbing, lalu akhirnya diserahkan lagi kepada Sayyidul Wujud baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tarbiyah daripada guru sekumpul. Nah, itu berkaitan guru sekumpul yang menyampaikan cerita beliau, manaqib beliau bersangkut paut dengan guru Bangil. Di penghujung daripada pertemuan Abah Guru Sekumpul dengan guru Bangil ini, yaitu beberapa bulan sebelum meninggal guru Bangil, itu silaturahim lagi guru Sekumpul. Ini beberapa bulan nih sebelum meninggal, silaturahim. Guru Sekumpul berilang dengan guru Saman Mulia ke Bangil. Nah, di sini bertiga, kalau pian ada buka gambar sini yang berpakut bertiga kayak mana? Karena itu pertemuan terakhir sini. Habis itu sudah kada tamu lagi guru Sekumpul guru Bangil. Nah, di sini guru Bangil banyak kata guru Bangil, wahai guru Zaini, wahai guru Saman Mulia.